Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 98 nih. Faslun wa minal ajar. Ini faslun yang paling andap. 98 faslun paling andap. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking barang sing aneh. Ayyak jaba ing yen to gawok sapa al-aqilu wong sing duwe akal. Gawok utawa sombong bi ilmihi lan ilmune akil. Wa aklihi lan akale akil. Hatta ya ta'ajjaba sehingga dadi gawok sapa akil utawa sapa wong in aqarahu wa. Lamun ngekeki fikir ku ing man sapa Allah Ta'ala wa aghna lan paring sugih sapa Allah ba'dul juhali ing sebagane pira-pira wong pintu wong goblok. Wa yaqulu lan ucap sapa wong ngucape ngeten, kaifa wasa'an ni'mat ta'alal jahili wa harraman. Kaifa wasa'a hale kaya apa jembarno sapa Allah nikmat ing nikmat alal jahili ing atase wong sing ora roh, wong sing goblok. Wa harramani lan ngalang-alangi sapa Allah ni ing. Payu kala mongko den ucapno lagu maring manapa ngeten, kaifa rozaqal ilma. Kaifa hale kaya apa rozaqo kang reseni sapa Allah taala ka ing sira al ilma ing ilmu wal aqlalan akal. Wa harramahuma lan ngalang-alangi sapa Allah utawa mencegah sapa Allah huma ing ilmu lan akal al jaila ing wong sing bodho. Fahadhihi mongko taiki ku atiyatun peparing minggu sangking Allah. Apatat aluha sababan istihqaqi atiyatin ukhra. Apatat aluha ana to gawe sira ha ing atiyah. Apatat alu ana to gawe sira ha ing atiyah sababan ing sebab. Mbok dadekno sebab istihqaqi atiyatin. Maring berhak entuk peparing. Kalau kalian balik. Apatat aluha ana to gawe sira ha ing atiyah sababan ing sebab. Dadi sebab istihqaqi atiyatin maring berhak entuk peparing ukhra kang liya subhanallah ukhra kang liya. Kalau jamaah balik umpama lamun ngumpulna sapa wa ta'ala la kamaring sira benal akli antarane akal wal hina lan suci. Wa harmalan ngalangi sapa Allah taala al jaila ing sing bodho minuma sange akal lan hina sampean hadis kabehane karena mengkono podalika mengkono kabeh wa Allah luweh ndadekno parek kita ajuki lan sombong. Wa mata jabalan ora sombong sapa al akil wong sing dene akal minggu saking atok illa kata ajubiman kecuali koyok dene gawe wong atau kang maringi ku iman sapa al maliku raja farutan ing jaran wa atolan paring sapa malik wae roh ing saliyane wong gulaman ing budak utawa pembantu wa yaqulu lan ucap sapa wong ngene iki fa hale koyo apa yuti maringi sapa malik al gulama ing gulam ing pembantu karo sakniki li fulanen maring fulan toh wala fa salah ora dijaran ku mujud lagu kedhe wong wayu krimuni utawa wayu harimuni lan napa nggih ora ngekeki sapa wong sapa malik ni ingsun utawa ana uta ingsun iku soibul farasi wong sing duweni jaran wa inama sorang sine dadi sapa soibul farasi wong kang duweni jaran diato iki sebab entuke sohibil faras ya wong duwe jaran iku duwe jaran mergo diparingi jaran faet alu monggo gawe sapa wong atau aku ing peparinge wong sababan ing sebab listiko ya atau inkrono berhak ya peparing apa orang dia. Lawa tiki wa ainul jahliku kahanan goblok. Balil akhiru bali wong sing dene akal tenan ya kuno ana abadan ing dalam selawat apa ta'ajub gawa yakil iku min fadlillah krana fadlile Allah taala wa judihi lan domane Allah min haitsu a'ta. Sanging sirane paring sapa Allah ing man al ilma ilmu wal aqlan akal wa faqahu lan maringi taufik sapa Allah ing man dino ibadah di maring ibadah minurui ditapot dumistikokin kelawan tanpa berhak rasa
min ghairi taqaddum istihqaqin kelan tanpa disike keberhaan minggu saking ikilah atau wa harmalang ngaramno sapa wa taala tengalang-aling sapa wa salane wong dari kang ngono atau pun ya kula terangaken ya betul kula lagi terlambat jadi kula biasanya lewat Purwodadi lewat Semarang gara-gara kula pengen itikaf teng Masjid Demak kula itikaf sekitar setengah jam ya kula angin dalam jam 5 pagi. Terus jebule kan kacek wonten sak jam setengah ya kalian liwat teng Purwodadi ora di terlambat. Nah, kula itikaf Masjid Demak kula nggih ngebis itikaf namung gak ada niat. Kula nu akhir-akhir niki kepengin uslah. Tapi agar aku uslah sinau kitab mesti buka ngawur mesti kok ulama kabeh ngarepno uslah. Jadi wah ya ra disuka. Tarap. Kalau niku bosan kok ketemu jenengan. Jujur mawon. Aku lan mulane mun kula akali, lan niku mun buktikan sebagai wong alim kula ngebet biasa urip teng sawah dhewean biasa. Memang saya latih untuk hidup dengan Allah sendiri. Sehingga kula ora tergantung jenengan. Mungkin jenengan tergantung kula nah mungkin kula jelas. Kula masuk swarga ora tergantung jenengan, mungkin jelas nih pun. Nah ini ngeten ya kitab Arba ini. Kalau mendapatkan kitab ini baru sekitar 1 bulan. Saya kenal kitab Arba ini karangannya Imam Ghazali. Gara-garanya saya itu beli sarahnya Ihya. Ihya nak merupakan juz. Ini jadi sarai Malik. Kalian Sayyid Husain Az-Zabidi. Itu Sayyid Alim tiang Yaman. Sekitar tahun Nakabudu resmine tahun 1000 kali 105 Hijriah. Berarti lebih 100 tahun yang lalu. 125 Hijriah. Terus Ihya dikarang itu tahun 505 lah sekitar. Imam Ghazali periodenya itu 500. Beliau itu lahir 450 Hijriah. Kabudu itu 505. Ya. Terus Sugeng Imam Ghazali itu periode itu 450 Hijriah. Wafatipun 500 gangsal. Berarti umurnya ini sekitar 50 gangsal. Ini 600 tahun karena Ihya itu sudah 4 jilid rata-rata dicetak. Pinten? 4 jilid. Kalau ada sing seri 5 jilid, ada sing seri 3 jilid. Kalau terakhir tumbas sing seri 14 jilid. Kayak serah bareng ya. Sak jilid itu tak foto-foto karena 14 jilid ya, 14 no. Foto. Nah ini kalau cerita. Nah dari sekian Ihya yang 4 jilid itu kata Imam Ghazali pada akhirnya beliau itu frustasi karena kitabnya terlalu besar sehingga beliau butuh kitab yang mensarikan itu semua terus ngarang kitabnya. Jadi kitabnya namanya Al-Arba'in fi Ushuluddin. Jadi ini munhatam di kitab ini gedene sampai ini kata pengarangnya mun termasuk ringkesan nopo. Iya. Jadi sampean mengkondang ya ngaji kitab ini. Jadi ngaji sari ini daripada ngaji ruwet. Jadi sampai model pecundang, ini nandur atau kangelan, terus tuku di pasar beres. Model-model ini. Yang suatu ngamali dewi kangelan, terus sapaat beres. Model-model. Lah rai-rai pecundang, waktu itu dengan urusan akhirat, dia pecundang. Jadi waktu itu pun melata. Nah ini gini, saya sama Imam Ghazali itu tidak kultus. Memang saya paham apa yang beliau katakan. Selama ini banyak kritikus yang dialamatkan ke Imam Ghazali katanya pengikutnya taklid buta atau tasawuf itu menjadi stagnasi, tidak maju-maju. Tapi Imam Ghazali itu sebenarnya orangnya rasional. Nah, termasuk sisi rasionalnya ini yang menjadikan saya kagum. Makanya beliau punya gelar paling populer Hujjatul Islam. Hujjah itu rasional atau argumentasinya rasional. Beliau mencontohkan masalah ujub. Ini rumah tenang karena kita nanti soal pangeran. Jadi kalau di Pak Rumanto dan rakitan dari dia yang umur kalau bahkan Pak itu nanti bisa 16 tahun. Saya subuh 14 tahun. Aku ngitung umur setiap minggu. Nah ini gini guys, yang bisa soal Allah Taala namun ilaman atau Allah biqalbin kecuali wong sing soal Allah kelawan hati sing selamat. Imam Ghazali bikin analogi, bikin kias. Misalnya ngeten. Ada seorang raja yang mengkasih saya kuda.
kuda itu jarang. Nggih jarang. Hak iki kowe tak kei jarang. Kata raja itu. Terus Rukin disukani pembantu. Disukani Narian darani budak Abdul. Kita ini sama-sama dikasih. Saya tidak pernah ngasih uang Allah, juga tidak pernah nyuap Allah, juga tidak pernah berjasa sama Allah. Tapi saya dikasih jarang. Rukin dikai budak pembantu, tukang awan. Terus saya cara berpikir itu aneh, jadi gila. Dari Imam Ghazali itu wong aneh, wong Arab, wong gendeng. Terus cara saya berpikir gini, kok budaknya dikai Rukin? Itu dikai aku, dia itu orang budak pembantu merantau jarang. Kudune sing butuh pembantu sing duwe. Ya. Jadi setelah aku duwe budak sing tanpa ikhtiarku, duwe jarang tanpa ikhtiarku, murni untuk bonus, malah nuntut nang pangeran nampun dikai jaran ya sak pembantune. Jadi karepe ku untuk kabeh. Lah ngono iku jenenge hasud, ngono iku jenenge ujub, ngono iku jenenge dipek menangi dhewe. Jadi kowe diparingi pangeran ganteng ayo ra melok bentuke ganteng. Bar ngono saya lan selalu ra ikhlas. Aku anu ngono iku, waktu nek sentuh menisan. Karepe ku wis kok ganteng kombinasine yo. Ayo. Lho untuk ganteng ora gak ikhtiar. Jadi kira ora berhak nuntut. Nah itu termasuk yang paling kula wedeni. Makanya saya cerita ngebis tadi itu amdan. Kula itu diparingi pangeran ngalim. Jadi kula ora tau nuntut pangeran wis ngalim di pembantu, di mobil api, di sandraka boten. Kula itu diparingi ngalim mencekap itu tidak sampai menjadi alatan saya untuk menuntut yang itu aku waras. Makanya tak latih terus, saya tidak butuh jenang tak latih terus. Tapi tiap aplikasinya itu sudah itu mesti gak jadi. Kalau implementasinya nopo, kalau kalian malainya. Jadi ujub itu dimulai dari begitu. Ujub itu dimulai dari tauhid yang merusak. Yaitu karena Anda berpikir berhak ngatur Tuhan. Nah ampun dikai mobil, ya kudu dikai pembantu, tukang cuci, tukang cuci. Nah sekarang Peru kan rantok. Nah itu kan lucu kan. Nah ini ulama yang ujub atau orang kaya atau pejabat ya gitu. Mestinya nek diterdir jadi ulama, jadi presiden, jadi bupati, ronggong cilik. Itu cara berpikir dia nggak berhak untuk. Ngaku jadi bupati pantas dihormati, tidak bisa gitu. Dia jadinya bupati juga fadlum minam. Jadi nak ganteng untuk bojo elek, semua elek untuk bojo ayu itu. Orang itu dengan alasan keganteng, terus berhak untuk bojo. Ayo, yo wes. Itu dalam teori Tuhan disilap. Awal kecelakaannya manusia gara-gara ngopi. Jadi Qabil itu ganteng. Habil itu rapati kan. Habil itu kelahiran. Qabil yang ganteng, pengiran juga terapi sing. Habil rapati ganteng kon rapi. Cara Qabil itu besar pengiran orang apa? Orang apa? Bukan. Mesti nak ganteng kudu untuk ayo. Terus niki kula cerita ben sampean tahu secara tauhid. Jadi nek sampean diparingi juga, ojo kok kombinasi ini jika PKP. Itu nanti repot, dunia rusak. Apa terus kenapa? Jadi niki ujub itu dimulai dari tauhid yang rusak. Kalau Anda berpikir semua dari Allah, tentu pemberian ini tidak menjadi alasan untuk menuntut pemberian yang lain. Misalnya wis dadi kiai, dadi wong gede, dadi wong alim. Wajar wong, narang mulut kuat, itu wong alim ra hormat. Iya, jika ngalim bentawa, tuh malah ngalat wong. Gus gak mandi, tak jamin gak mandi. Kecuali nak wong sing nentang dekne ora alime, tapi wong alime ora usah muni ngono, malah kualat tenan go pangeran sing ra ikhlas. Tapi nek dekne sing ngomong-ngomong kualat sing marah-marah. Iku berarti wong alim ora konstitusi. Ndak ora oleh. Terus kalau balik di mana gitu. Nah itu termasuk kekaguman saya pada Imam Ghazali. Kalau nanti mau ikhya, termasuk ini contoh-contoh kenapa beliau punya gelar Hujjatul Islam. Rata-rata manusia itu kalau diceritakan oleh temannya atau orang lain tentang keburukan dia itu marah karena tersinggung. Misalnya Tuhan dikandani kan itu marah, keriting, mirip setan, iblis, tersinggung. Karena dianggap menyinggung. Paham ya? Padahal kata Imam Ghazali, keburukan itu maksiat itu barang bahaya. Kalau barang bahaya analoginya, kiasnya, saya kira Rukin ono kalau jengking yang dalam gini, atau ono ular berbisa kobra yang dalam gini Rukin itu tak ada nih kan, neng pandi ono ular berbisa.
WHO. Dia akan terima kasih. Karena orang sing ngelengno bahaya sing ada pada diri. Lah urus sing kena hati selamat dilengno keburukan pada diri kamu juga seneng. Kaya ana wong ngelingno kuwe ana ulah berkisah utawa kalau sing ning awak. Itu kehebatannya Imam Ghazali. Dia itu bisa menganalogikan aturan-aturan agama dengan contoh-contoh yang mudah dianalisis. Harusnya kalau kamu konvensalin, ya senang gitu, karena ada orang yang cerita hal yang bahaya yang menempel pada diri kita. Itu sama dengan kita harus senang. Nah, orang cerita, Gus ning awak mono ulo, ono kala jengke. Kudunya aku senang karena bisa menghilangkan bahaya itu karena dikasih tahu. Ya kudunya kalau punya sifat buruk diingatkan juga senang karena ada hal buruk yang diingat. Paham ya, jadi kalau lewat ngaji, nyentak ngaji, ngaji aku sudah di suarga, terus ngaji budak-budak, orang jelas. Ya caranya dilatih itu, kalau kamu sudah mendapat nikmat Tuhan, misalnya kita untuk bujuk wayu, kalau kamu tuh tak laki apa, ahliku terasa gawe rapu, ya usah mau tuh tak laki apa, ya spend kok di sini aja, gak cerewet pun. Orang iso untuk nikmat bujuk wayu, harus tuh laki apa, sopan, nurut singlah. Sesuai kan untuk diwayang ya belum. Wah. Lah tapi gara-gara dong. Lah, gara-gara tetap belum. Lain wonten kisah nyata, saya itu punya orang, ada yang konsultasi sama saya. Tangan-tangan bener jenengan, video itu penting. Kalau hasil dia itu ya dulu teman saya. Itu dari kiai rapat iklan dulu. Saya ini juga mewah. Ya mewah tenan mewah dia jabat. Bujune wae. Pertama dituruti, jadi mobil api dituruti, itu api dituruti. Sesuai dua orang ini sama-sama mempertimbangkan. Api yang ini gede, yang ini kok uang itu wae pancet. Jadi lama-lama, Toma nak dituruti, yang dievaluasi tidak hanya mobil atau rumah, tapi juga aku, Anda. Lalu kalau misalnya rutin dibujur, Mas, omanya api ini, api. Oma api kok Prabowo elek kan nggak kombinasinya kan nggak terasi. Akhirnya mobilnya juga. Mari ini wah, so mau wakil mobilnya dari orang berapa? Akhirnya mobilnya juga. Ternyata lama-lama dievaluasi aku suka ini bujuku elek. Karena gak pas rumah semewah ini digoni cap. Ternyata itu sangat berpikir juga gitu. Apa artinya sejarah kemewahan bujuku gak masuk gak kan? Ternyata yang dievaluasi sekarang orangnya. Nangis ini. Pada aku, omah pulang well ya. Kecuali orang dari mana sih kereta-kereta tahu gimana jadi terus aku nyerah. Wes tahu mari well ya wah. Jadi uang ketemu ning ini cayu kok manggon omah. Nah nanti mewah, itu ngomong muni ayu omah malah repot. Ya akan pasok akal ya. Di Solo mungkin ayu pasok. Terus gue tumpah no sepeda motor tahun 70 kan. Dia sama mati. Saya tumpah no Alfa. Pelarang begini kan. Jadi ini intinya kita harus dilatih, jangan sampai satu kenikmatan itu menuntut kenikmatan yang lain. Karena nikmat pertama itu Anda tidak ikut ikhtiar. Mulai kalau tuan sing hafal Quran, sing alim yang kau sebaliknya hafal Quran mesti mati Allah. Tahu kan untuk nikmat dia laris, paham? Jauh mesti balikin yang mata hafal itu masya Allah. Orang kok malah karena hafal untuk dihormati berarti satu nikmat, nuntut yang nikmat yang lain. Mau dengar dari Imam Ghazali tiga ijaran, gusti tiga ijaran berarti kayak itu tukang angon, tukang pemban. Khususnya untuk pengiran kok dari yang tenaga ijaran, khususnya judul kare judul maning. Wah lama dari ini apa? Jadi ini Imam Ghazali itu termasuk sisi hujjahiyatul Ghazali. Jadi beliau itu bisa menganalogi sesuatu yang murni agama, dianalogi sampai rasional. Itu saya baca itu tadi saya punya ihya itu beberapa versi dan pernah saya pelajari semua. Itu memang kekaguman saya itu di situ. Saya yang orang cerdas saja kalau memahami langsung jauh Allah Taala itu kadang remang-remang. Ini memang bisa nyontok nanti ya sederhana. Jadi tadi bagaimana Anda tidak tersinggung saat keburukan Anda disebut oleh teman Anda. Kamu sih tersinggung, tapi ketika kamu jadi nyontok koyok kue, ono kolo jengking, ono ular berbisa. Kemudian ada teman kamu bilang di diri kamu ada kolo jengking, kamu kan terima? Ya begitulah dalam keburukan. Ketika teman Anda mengingatkan, harusnya Anda terima. Itu kelebihannya Imam Ghazali. Jadi sesuatu yang
Ya yang berat-berat itu dia nyontohnya jadi gampang. Mulane kula niku karo kaya Imam Ghazali kalau terangno gampang masuk kula niku kuat tenan. Jeneng kula lagi penggawean nggih nganggur. Jadi pentingnya kiai lek nganggur kudu sinau. Kono kerja tak ulang penting dulu. Jadi cuma ajarnya pangeran rantar-rantarno kekasih ini ngomong kula bisa. Kula boten ate ndonga jumbar rezeki, kula nak dalu-dalu kadang kepengin juga mboten. Gusti yang larap mun ka. Mboten sajinan tambah. Gua tenanan lu jarangnya namun ngoten. Nanti mau pengen nih, Gusti yang bodoh pun kuat. Gua tetap ditambah iku rompon pun. Saking manja saya sama Allah itu saya dengar resmi malah itu. Tapi justru itu gampang makbul karena kalau dengar lu manja, jadi ya happy saja dengan itu. Dengan saya ini keyakinan pulau itu nggak akan diterlantarkan Tuhan karena gini kok, gini nanti nggak ngawan. Di kasus tidak lalu pun kuasa, yang bodoh pun ada ampun pun betul saja tambah. Dan aku gimana orang tambah. Paham ya? Paham itu terus ini logika yang dibangun Imam Ghazali. Jadi tauhid Anda harus benar bahwa Anda punya harta di tujuh ayu itu macam-macam paringannya Allah. Jangan karena paringan ini menuntut paringan-paringan yang lain. Menurut jadinya rakus dipek menangis. Paham, jadi itu lupa. Karena salah kona akhir, kalau ada nih kalau ada jenengan gusti kombinasi nela dengan di suarga itu kona malah enak. Sudah kan kena kombinasi kudu umum itu sudah kok kudu jangan. Kalau enak lu rezeki melarat, butuh kona alam modal. Tapi waktu nerima itu apa? Paham ini Dewi Imam Ghazali terus mulai pulau Suwon jenengan aben soal pangeran musim sakit. Soal pengiran filter ilama atau war konflik yang berkuita haji terpencar rokaan nanti merasa lama tetap agar kalau lebih suar. Di selama itu dilatih gitu lama. Pulau Biambar sebagai ulama dilatih Imam Ghazali. Imam Ghazali dilatih gurunya sampai dilatih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kita pilih nak latih hati-hati itu sederhana aja pakai analogi pakai dia. Kalau nanti cerita memiliki beberapa cerita. Wonten tiyang ahli ibadah mulai cilik nganti tua boten nate mati. Ketika bulan suatu takoki pangeran, ya pulang kenapa kamu saya masukkan ke surga? Gusti karena saya tidak pernah maksiat, sehidup-hidup saya ibadah sama jenengan. Pangeran takok ibadah kamu umur kamu berapa tahun? 80. Ya sudah suatu kowe 20 tahun lah, mau ngamalem 80. Kowe nyongko nak suatu krono. Cuma Gusti jarene suatu jenengan selawase. Jadi kalau ngamal 80 tahun di surga nih, yang selawat itu rahmatku, itu selawatnya. Ini salah cara membaca rahmat. Kesimpulan roh. Betul ini artinya bosok, yaitu nganggep pangeran diuntungkan oleh amalnya dia dan pangeran didikte oleh amalnya. Itu arti bosok. Enggak boleh. Jadi macam kalau ngalim ngeten dengan visual kok udah mungkin karena pasal ya Allah. Paling kelasnya yang biasa tentang mengenai kenal ketemu nih keluarga kita tuh boleh ini rokok gitu kelas, boleh rokok marah ketemu. Paham ya, terus ini penting ya, terus tugas ulama kiai panjang dari no asal dari selamat. Nanti selamat itu dilatih, jangan sampai peparingnya Allah yang satu menuntut peparing yang yang mau nalis ke bujur maju terus kombinasinya yang rumah api kombinasi dengan mobil api mobil wes yang dipertimbangkan yo gue ini ibu yang betul lain mulai mempertimbangkan pulau di kelanangan juga gak ganteng gak maco yang lanang yang mulai mempertimbangkan pulau di rumah api terus sing ngoni atau ayu tapi kamu sito padahal kamar wae rumah kacau sudah apa. Ada orang cerita tentang dunia sufi ini masyhur. Ada seorang istri, seorang anak di bapak Pak. Kalau kepen ada kamar 3. Ya oleh tak kena kamar itu, tak kena kamar tidur terus. Kalau anak juga iya, tapi syaratnya itu juga boleh kafe. Jadi dulu begini saja meninggalkan. Oh tiap dulu juga boleh kafe. Oh juga dan sanggup lah ya di tawaran. Lama tahu kok beli kafe, malah orang kafe. Di pulau-pulau ini tentu cerita-cerita sufi gini itu masuk akal. Itu tadi. Kejanggal ketika seorang raja dalam hal ini maksudnya kiasi Allah ngekei sitok jaran, sitok ngekei kembang. Coba cara berpikir Anda,
Wong iku ora duwe jaran kok pembantu gunane apa? Repot. Terus kalau terusakan gitu. Wa dzalika bi ghairi jarimatin sabiqatin min. Haitu aqahul ilma wal aqla wa faqahu lil ibadati min ghairi taqaddumin istighfaqin min. Wa harama ngalang-alangi sapa wa ta'ala kuwi ing saliyane wong. Dzalika mungkon-mungkon ilmu lan ibadah. Wa sallallahu lan wasana sapa wa alaihi ngatasé man dawa iyal fasadi ing barang-barang sing dadekno kerusakan. Wa qarulan maksa sapa wa iman ilahi maring niki lho min dawail fasad bisor fi dawail khairi. Kelawan ngilangno apa pendukung-pendukung kebaikan ati saking man. Bahwa dari kau temukon-mukon kabel diwiri jari maten kelan tambut bisor. Sabi kau kang isi imin saking wa idza sahada lan alikan mikseni sapa wong dari kae kon-kon kabeh tahqiqon kelawan tahqiq. Kala mongko dadi kuat, dadi nglindih, dadi kuat ari katase wong apa al-khaufu apa rasa wedi. Kita diakulu krana tau ngucap, terkadang ngucap sapa wong ini, kotan amoko. Teman-teman paring nikmat sapa Allah ali ing atase ing dunya ing dalam dunya min ghairi wasilatin lan tanpa lantaran. Wa qatali lan tertentu sapa wa ta'ala bihi kelawan ikhlas khair ngoten bila ghairi saliyane ya ing wa anti sapane wong yang kalau ngakoni sapa manusia dan padane iki diwiri kelabah ben lan apa sebab payisiku mongko medeni mongko meme payu adipen nyekso sapa apa wae subalan jipo sapa wa ani amain berkah nikmat eden lan maneh diwiri jinayaten kelan tampo napa sini luka kelawan tampo kesalahan wa sabin dan sama jamu kaya ngopo asnau gawe sapa ingsun ingkang lamun ana apa perkara apa kang maringi sapa apa ben mari atas ingsun nami sanding nikmat. Yenan ni ami sang pira-pira nikmat ana iku makron mu rekodaya. Awis hidrojan tomo apa jenenge ngulu karo mriki no. Ngulu gimana lan perkara fatahau kamu kan sapa wa iman. Kama pola kale dawuh sapa wa taala fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu bima wudu. Fatahna mongko buka sapa ingsun ali ing atas wong akeh abwaaba kulli syai ing semua pintu kebaikan. Hatta ida pariku jika nalikane bunga sapa ngakeh dimalekan perkara utuh kang den paringi sapa ngakeh asep namung kang ngalami ingsun ing ngakeh bab dateng kelawan menjadi. Wa kama qala ta'ala lan kaya dhewe wa ta'ala sanas tadriju min haitsu la ya'lamun. Bakal muji ingsun ing wong akeh min haitsu la ya'lamun saking sekirane ora ngerti sapa ngakeh. Ini peringatan bagi tiang-tiang soleh. Ini rumah benar. Kelompok Qimai ya. Terus masalah ahli sunnah wal jamaah ini rumah tenang dalam konsensus ahli sunnah yang pun disepakati ulama. Jadi riyen zaman Kanjeng Nabi Sugeng, zaman Kanjeng Nabi Nabi Sugeng ini pun namun menjadikan umat dulu sebenarnya terpecah wae. Itu pulau yang selamat sih. Nah ketika itu Nabi ditanya, "Man ya Rasulullah?" Lalu satu yang sama itu siapa? Nabi namun menjawab, "Ma'ana alihil yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang mengikuti saya dan para sahabat saya. Kemudian oleh sahabat itu ditafsiri, ya pokoknya orang baik. Nah, ketika periode tabi'in, pengikut sahabat mulai Hasan Basri, mulai ya pokoknya periode tabi'in yang paling populer yang katanya Hasan Basri, Mujahid atau bin Abi Robah, itu ulama-ulama populer. Dan dikerimah yang murid Ibn Abbas. Itu terus ditafsirkan ahli sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Terus berjalan sampai sekitar tahun 200 berapa itu 250, 240. Terus itu dikonversi menjadi begini. Ini rumah tenang ya. Ahli sunnah itu orang yang mengikuti dalam fikih antara 4 mazhab. Kalau nggak Syafi'i, kita mulai dengar Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jika dalam kategori ini dalam konsensus ulama sedunia, kasus Arab Saudi Wahabi itu masih ahli sunnah wal jamaah. Karena Wahabi itu mengikuti mazhab Hambali. Kita beda dengan Wahabi itu hanya masalah ziarah nawa. Kubur, sebuah aja dengan kritik-kritikan perkara tahlil ziarah nawa. Terus
dalam ilmu tauhid, ini dalam ilmu tauhid mengikuti salah satu Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Mansur. Dalam tasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi atau Imam siapa? Ghazali. Ini gimana? Nah, kenapa akhirnya paham-paham ahli sunnah dibagukan demikian? Karena kita ini kan sudah 1434 dari Rasulullah. Itu sudah tidak mungkin mengakses dawai Nabi kecuali lewat para ulama. Ulama ini yang menjaga ketasawufan, termasuk Imam Ghazali, termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Nah, logika yang dibangun ya ini yang barusan saya baca tadi. Misalnya pulau niku ditegur anak kiai. Bapak saya itu hafal Quran. Saya ditegur anak kiai hafal Quran. Terus saya mulai kecil dididik supaya hafal Quran. Ini yang bikin kan dari saya. Saya tidak bisa milih bapak. Mungkin orang itu milih bapak. Kalau milih dia milih SBY. Anak itu kan juga itu milih. Itu di luar ikhtiar dia. Tahu-tahu ada yang ditegur anak presiden, anak menteri, anak kiai. Tapi ada yang ditegur anak preman. Terus ditegur anak preman dididik ala preman. Paham ini? Ketemu dengan isal jembatan. Kawinnya ya orang kawin. Ujung-ujung diproduk. Jadi milik bersewa kalau silang. Bapak ya orang roh anaknya. Dididik preman. Anak kiai dididik dia. Nah, cara berpikir kita, anak kita waras. Aku ditegur anak bapak ya orang ikhtiar. Aku ditegur di lingkungan yang baik juga ada ikhtiar. Artinya saya kan belum memberi kontribusi kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang saya ngamal iso khilaf-khilaf. Misalnya aku merasa, wah aku saya mulang di Yogyo. Aku mulang di Sinau, tak ada wangi ngebis 6 jam. Iya, kalau sekarang orang bisa mengklaim diri seakan-akan dia seakan-akan. Tapi milih saya punya bapak ada ikhtiar saya. Saya ditegur punya lingkungan yang baik tidak ikhtiar. Begitu juga ngomong nakal itu juga mulai cilik orang kepengen di bapak preman. Tapi ngerti-ngerti ditegur di bapak preman. Tahu-tahu juga punya lingkungan yang preman. Nah, jika kita mendapat nikmat bukan karena kontribusi kita atau karena ikhtiar kita, berarti yang maringi nikmat setiap saat bisa mencabut. Karena tidak ada kewajiban bagi pemberi nikmat untuk mematuhi apapun karena dia tidak mendapat apa dari kita. Nah, dengan demikian tiap wong soleh kudu duwe khauf, mergo setiap saat dicabut pengira. Nah, mulai dari Nabi sing Nabi mawon donga ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dini. Ya Allah dah sing molak-malik ati kula tetepno seneng jenengan. Sampai sahabat jangan ya Rasulullah masa jenengan bisa rubah bisa kafir. Dari Kanjeng Nabi inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa. Atine Allah, iku atine wong mukmin iku antarane dolanane pangeran iki diulang-ulang. Di kula niku menangi di kanca dadi wong alim bangga, dadi ngapil Quran bangga. Wan saniki ora suka kudune kamu gulane kabeh. Tetep ora dibuat ora apa. Dia menangi banggane, menangi kecewane. Mergo masalah. Jadi jika Anda mendapat itu semua tanpa ikhtiar Anda, itu ini kalau ditenan dari pengiran, mana kita semua yang bukan tinggal buruk, tapi kolbi. Itu juga preman. Itu ada. Siapa yang mengira kalau yang termasuk orang terpenting dalam Islam di dunia umat, padahal reputasinya preman. Ini masyhur tentang disepakati ulama tarikh di Kanjeng Nabi ini udah Mekah biangga. Kesuapan yang Islam itu bukan sopan-sopanan yang guna rawani mati. Jadi Kanjeng Nabi itu ya rada nyesal. Ngene tok kacau, gitu. Sayyidina Umar itu riyen preman pasar ukas di dekat Mekah, ora wonten pasar nopo ukas. Jadi pasar Mekah iki jindah nopo ukas. Jadi udah ini cari sarapan dan itu nak tidur. Jadi kalau Mike Tyson nonton nak tidur, sing kalah, sing menang, untuk apa? Sing kalah ya nonton untuk. Kalau ini bagi disebut DPR, aku DPR nih kok. Riyen DPR terus kalah. Soalnya nanti di penjara bareng. Ini pun belum terjadi raka-raka. Gus, aku takut. Bener jenengan. Dan pengenalan dengan gambar wong ngerti. Partai Islam di partai berperadaban. Gedeng konser disingkir. Nah, mau apa tinju? Udah omongannya wong bingung gitu. Nah, maksudnya sih, ya saya untuk hidup kesennya. Itu sebenarnya masuk akal tenang.
Tapi mana wujud dan alhamdulillah belum buka wujud mana. Masalah tangan saya, tinju kasus medicine, sing menang di dikasih. Kalau sing menang untuk $1.000, sing kalah untuk 500. Lalu wong peradaban, wong rak bener, wajib bener. Sing kalah jadi, dari sebelum misalnya sing nyalek kalah diwai. Jadi dia juga pengen partai-partai sedikit berperadaban. Sing kalah cuma tingkong-ongkok, tapi apa? Dikai. Dan ini kiai ngomong, kiai lagi populer apa ini subsidi tidak populer. Mereka pengenan mencontohi tinju lah barang elek. Jadi sing kalah ya kok. Untuk apa? Sing kalah untuk panggo berubah kegemangan dan sing menang untuk mahkota berdua. Jadi cara dia itu tamparan Tuhan. Kenapa dalam dunia enggak benar? Punya perilaku yang lebih waras kau ini. Ya waras kesekitarnya benar pikiran ini. Dan ini contoh awal juga contohkan. Nah, mau saya balik tentang kita. Malah ketika ganti nabi, aku jadi nabi. Iku rasawi sopo. Jurah kontribusi kepada Tuhan. Mau mulai cilik sudah didesain calon nabi. Apa nabi diangkat dari nabi ngenteni berjihad perang Khaibar, perang Uhud kan ya enggak. Mulai cilik sudah didesain. Artinya tanpa ikhtiar dari beli. Apa Abu Jahal mulai cilik, tahu preman, cilik tetap suci. Tapi dia ditegur, jadi kafir. Nggak ada yang tahu. Nah, berhubung kita semua mendapat iman yang tidak ikhtiar kita, mereka mendapat kafir juga tidak ikhtiar kita. Mulanya kudu tetap haus. Lah haus itu mesti dengan minimal ojo nuntut, ojo nopo. Dia mau cari kini aku hafal Quran, ngalim ke dihormati, wong kini paling kurang ajar, tak hormati ulah. Wong goblok, wong ngalim TK, kan. Itu kudu ngaji nah, itu tobat. Mestinya cara berpikir ini, alhamdulillah, diparinya alim, diparinya hafal Quran. Kudus ini ku cekap. Kalau ngambil duit, saya nulis begini buku harian kulo. Ya Allah, kulo pun waras. Kulo orang jenengan jadi pangeran kulo pun waras. Aku lo bayang itu terlalu sing bermati aku, yang diturunnya itu sedang memang. Kau bukan nanti bayang kalau sekali bukan suatu pulau terus di luar benar, malah bayang pulau itu bukan tak kenal pulau. Jadi kalau kalian lagi nikmat yang kamu dapatkan semua itu nikmat engkau. Itu menjadi kacau mergogok tuntutmu. Kenapa Quran? Nah, alim itu tidur, nanti bicara itu dipom, nanti berdoa itu filmnya, filmnya waktu dua main. Nama mewah, ambil mewah, penghasilan itu butuh mewah. Lu pengiran butuh tuntut juta. Terus pengiran nanti terakhir, orang kurang ajar. Terakhir pengiran jauh yang udah. Ada saat ini dilatih. Dilatih melihat bahwa nikmat bumi Allah. Dan kita tidak berhak mengkonversi nikmat itu menjadi terkombinasi dengan nikmat-nikmat yang lain. Paham ini dilatih. Ini kalau tak cerita, terus mungkin kalau balik cerita tentang ahli sunnah wal jamaah. Ternyata misalnya perbandingan ini. Suatu saat, ini contoh nyata nih, begini ikhyan, makanya termasuk ulama tasawuf. Wonten preman, itu orang tenang, wonten preman, masyhur orang itu preman. Ini ceritanya ada di India, di bab rojak. Nanti sama cari di bab rojak, kita berujak. Ada yang mengebabkan itu di Babel Kibri. Imam Ghazali mengulang cerita ini tak berapa kali, kadang dimasukkan di Babel Tauf. Kadang dimasukkan di Babul Kibri, no? Sinten Nabi Isa. Nabi Isa itu masyhur sekali punya penderet setia disebut kaum Hawariyin. Kaum apa? Kaum Hawari itu lainnya putih-putih, ketol masir. Jadi ketol orang lainnya juga mesum. Mereka tidak tahu apa? Masir. Ini orang spesialnya Nabi Isa. Tong putih-putih nak jamaah bareng Nabi Isa. Nabi Isa tindakan bareng Nabi. Terus ponggolnya itu orang terkenal preman, masyhur lah, jadi preman, gangster, masyhur preman. Nah, pas Nabi Isa jalan-jalan, kalau tadi gua pesemaan, gua pengajian, Nabi Isa ngajak nama penderek. Si preman ini tadi digerakkan sama Tuhan hatinya. Ya Allah, wong kok soleh-soleh ngono. Fa'ala atabarraku bihi. Mbok yo aku untuk ber. Niku spontan dia merangsek dekat preman ini. Si preman ini merangsek melok laku bareng kelompok Hawari ini. Bareng melaku si Hawari ini yang jejer urisi. Mereka dia terkenal wong suci kok jejer
preman. Jadi rodo risi. Nah, ketika rodo risi, saat itu juga Allah tersinggung. Konten Nabi saya, misal Hawariyem itu saiki tak hapus gak sido jadi wali. Yang wali itu preman. Sekarang juga ya. Mau dene kena apa ya Allah? Mau dosa ngoten mawon langsung sampean hapus sangka wali. Aku paling tersinggung nek ana wong son. Mergo ngatur kekuasaan, ku ngatur irodah. Dia kok ngatur irodah, ku aku ora iso ngapirno wong Itu cuma aku tersinggung. Ya ta'ala ala fulan, Allah asbirullah. Dia ngatur-ngatur. Nah, mulane rata-rata kiai pesantren. Iku ambek tonggo preman maling ora tau ngloroi. Lah cara kiai, akhir kota iki nek wong nakal semangat. Nah, kiai-kiai pesantren ora mergo setiap saat disuruh. Mana ada di pesantren, nggak berterima kasih makro. Jadi bagian jawabannya jauh bodoh-bodoh. Bukan ini bodoh ya, rapat itu jelas. Sebagian yang panjang berharap setiap saat orang perlu. Jadi kepemimpinannya dulu mau ke. Nah, dari sini ya, jangan bodoh enak kalau biasa refleks sama kasih bodoh. Paham? Tapi itu memang penting. Setiap saat orang perlu. Akhirnya sing iki dadi wali. Sing niki dadi wali, sing niki boten. Karena dia punya reputasi dari Nabi sama pangeran dawuh, namanya tak hapuskan semua. Dia boleh lagi jadi wali tapi dari nol. Lo kok akhirnya salah waktu sing preman mau. Preman itu poin. Jadi mulai nopo? Nah, kalau enggak percaya sama lihat di Ihya di Babul Kibri. Termasuk gede ngoten. Terus termalih. Ada seorang wali, ini rumah orang ini cerita ya, dia itu sujud di masjid. Ada preman kampung gitu, tak seorang sujud, tidak sih. Parah, no? Sujud ramai juga, semuanya tidak. Tapi enggak ini si wali tadi mungkin ya wali waktu rapati ngaji, ya. Wali rangalim, wali apa? Dia langsung bilang, ya Allah, enggak mungkin kau memaafkan orang ini karena meninjak orang yang sedang sujud kepada. Ternyata jawabannya pengiran apa? Saat ini juga dia tak maafkan. Karena dia tidak tahu. Tapi kamu tidak saya maafkan karena ngatur-ngatur irodah saya. Ngatur-ngatur. Aku lagi dikonok-nok ya geger belakang. Aku pengiran ini gawe tahunan aku di baru ke bongbong. Dari ku sini nih, kena aku roh jelas aku tak barno. Sajane ya aku sampean lah jelas pur. Kulo yo ora muka sak, tapi dia tak barno. Mani kulo yo duwe ilmu nek barno nakal yo dino. Mending kudu goreng kari, nek maksiat kudu goreng kari. Tapi nek wong setiap saat iso. Terus cerita ketiga, ini sing diceritani Imam Ghazali. Kenapa dia menjadi tokoh sufi? Nabi Ibrahim. Ini ya sebab kita begitu. Nabi Ibrahim ditawani tiang masjid. Nabi Ibrahim terkenal lupa. Di masjid tadi itu minta makan. Ibrahim terkenal lupa. Cara minta makan. Dari Nabi Ibrahim mungkin kiai. Ya bisa pun Islam, tapi syaratnya kayak belum Islam. Nah, Islam dari berat, nah Islam syaratnya. Ya masjid ini orang ada itu aku mau dibukso, aku pengen apa? Islam. Kalau dicatat istilah Islam itu dimulai Nabi Ibrahim. Itu mak populernya era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya istilah Islam itu dinasil Quran oleh Nabi Muhammad. Ada wajah itu bilang hakko jadi wasabar umpama jala alaikum fitini min haraj millat abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Huwa Ibrahim sama kumul muslimin. Tapi lu kamu mulai, yang mana Islam mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah Islam itu dinasil Quran dimulai dari Nabi Ibrahim. Ini dengan ayat wajah itu bilang fakor dia di wasabar umpama jala alaikum fitini min haraj millat abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Buat Ibrahim yang sama aku al-muslim. Ibrahim yang pertama kali dalam membawa kue-kue jenenge muslim. Paham? Kenapa Ibrahim terus tiangnya maju sih gak iso? Aku orang kepengen Islam. Akhirnya orang itu balik kanan. Bareng aku itu berapa jangka orang berkira mungkin 20 meter sama bintang. Nabi Ibrahim kan dia yang Khalilur Rahman kasih kenal ditegur. Ya Ibrahim, mau tanya keimanan bisa hasil Islam. Ini mesti. Wong ibu itu jadi kafir, itu tua, ibu mulai orang
Itu mangan terus. Padahal ora tau iman ya. Kok kowe pengen iki mangan pisan wae nyaratno. Jadi wong iku umur 40 tahun, berarti pengiran ngeki mangan dene 40 tahun tanpa syarat. Wah, sing pengiran ra nyaratno Islam kowe kok. Kowe nyaratno apa? Mau anu lagi gitu kok. Ya majusi tanpa syarat. Ya majusi tanpa apa? Sing nyongko to. Lah nek syarat hidayah kudu bener umat akan tuh hidayah. Tahu ribu-ribu dadi nopo? Lah berhubung itu hidayah tanpa ikhtiar, sing nakal dadi preman tanpa ikhtiar. Iku padha-padha potensi sitok sul khotimah, sitok husnul khotimah. Mulane kon sering donga ya mukallid dulu tapi kalau biasa. Mulane tiyang amatin jane diwacana yusuf itu wa alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Ya penting kalau aturaken. Jadi hatimu ya. Jadi kalau jadi ulama itu rugi. Konflano ngeten. Ya semuanya potensi. Ya cuma ngapung pulau ulama meskipun lebih susah cuma mboten ate susah. Meskipun ora susah yo keliru. Misalnya kasus pulau ya potensi suhu khotimah. Tapi kena susah yo keliru. Pengiran itu diajaran ngoten. Mergo kena susah berarti munggiri nek mate. Wong kawan saiki bentuk hidayah kok susah. Berarti ke yo keliru. Untuk hidayah kok apa yang terlalu pede mesti kusnul khotimah di grendo pisan orang malah ngendhalekno perkara kok. Percaya? Tapi pikir tapi ngene-ngene ae mau kamu aku dadi mati wis. Wis penting ya ngene-ngene ae sampeyan cocokan ning akhirat terus ngene-ngene. Ulama dadi wali krono dulu. Jadi mulane kula nak turu ya wali malah ya wali. Tawari carane turu dadi nopo? Wali. Di wonten ulama itu jadi suruh mergowali. Jadi suatu saat orang ulama wali ibadah. Sambil berikut poso tak bisa jadi. Sambil PDR pengiran tak kau ya Allah. Pulau nu sambil berikut ibadah. Wali yang sekelas pulau itu sini. Boleh berpengaruh juga wali yang sambil berikut. Protes ya. Ya Allah mosok pulau kelasnya berkonflik nopo. Ada sekarang kita apa aja sih apa? Sekarang di parani wong. Ini malah tak dulu rumah gue. Yang susu dijawab malah aku sandu. Kau itu ibadah tenaga dan bantu semua. Aku mau tani pendak sholat fardu. Selain fardu tak tinggal tu. Nah, kenapa? Aku turun berkumpang dengan mata ujungnya soal singan. Nak tua itu wali-wali swasta. Jadi karena pun dunia cekok. Berarti Anda pesaing Tuhan. Mulai pulau itu nak tunggu di ilmu wali, nak mulai di ilmu. Jadi double kan. Nak boleh turun wong bodoh. Karena mangan waras, terus nawa angok. Tang itu pikir ada golek duit. Yes, kok tak kalau tak kalau. Tapi buat nyarat apa mah jauh keliru, wong mati orang krono kesalahan. Nak pikir-pikir sana ya untuk, ya sebenarnya tak baru, tetap bisa ya untuk mengira wong salah di raja teknoran rahmat. Umar tak boleh lebih salah untuk apa? Akhirnya kan Nabi malah tinggi dengan Umar. Orang dong apa TW itu malah dong Kan Nabi nak nuruti kecewa. Kaji Nabi kepinginnya singgung gendero Islam tenggine orang-orang makar itu Said Hamzah, itu pun masyhur. Ambek waksi yang mata ini Said Hamzah, kaji Nabi masuk-masuk. Jadi dia orang masuk mau eling-eling di situ. Waksi uang sering dipasuk no situ, kaji Nabi. Mereka mata ini orang paling dicintai Rasulullah, paling cinta Said Hamzah. Padahal Said Hamzah termasuk dengan Said Abbas, dua beliau asli pamannya Nabi. Liane mau pernah paman. Tapi jalan bilang mau pernah paman. Yang paman asli ini Said Abbas, Said Hamzah. Memang bin Abdul Muthalib, memang benar-benar bin. Jadi orang paman tahu bicara dia, paman asli orang bicara. Kan nambah kan Mbah Lambung bebas asli. Nak paman tahu. Paman asli, misalnya adik bapak paman asli. Tapi nak misalnya nih bapak Amra, asuh maksudnya paman. Mesti jelok elek tapi kan wis misanan. Sana ya. Oh. Ya soalnya paman. Ternyata tenang. Ketika kaji Nabi sering masuk nawasi malah turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahu
Terus mati ora urusan, wasi diparingi tobat. Gara-gara wasi diparingi tobat, malah sebenarnya sing go gendiran orang-orang makar gitu. Wah. Lah repotnya pengiran kira jadi salah. Karena bagi pengiran tidak ada masalah. Orang masalah sih, sekarang saya sampai masuk suarga krono apa? Krono dipateni wasi. Jadi bagi Tuhan ketika di suarga aku yakin saya sampai masuk lebih wasi karena mempercepat dia masuk. Lah repotnya hukumnya pengiran di syariat itu nih, semua orang bingung. Kita kan ada tani protes-protes malaikat yang pengiran itu sendiri. Dan saya punya takdir hati orang kita. Suatu saat ya sudah kita marah, teman-teman mau ya Allah Gusti, pulau parigi juga ada penyaurutan, sampai 75, 7, pokoknya dulu. Lalu orang tuh dibaca nih kan, sudah malaikat itu Gusti, jenengan sifatnya Rahman Rahim, tak roh pulau di Rahman Rahim. Kok orang marah dulu tahunan kok jenengan? Dari pengiran aja pengen. Lah aku kok nyembah dari ini. Wong aku was WDD bergomlaran. Tidak ada bahasanya hilang alatan rahmatku. Jadi kamane saya itu tak jadi suarga untuk rahmat yang bergomlaran. Saya itu nak tambahnya juga rahmatku hilang. Ya benar aja ngono. Jadi ini marah kudu siap-siap. Kita saja Anda termasuk yang jenis ini. Jadi itu kalau solusinya, nah itu. Jadi bagaimana mungkin aku nyembadani dolan ini, sing nak tak sembadani jadi alasan hilangnya roh masuk. Jadi kalau gue di pembantu, terus gue apian, berhubung apian gue kan membantu gue nanti mati. Gue kadung cocok, kadung nopo. Karena kadung cocok gue ya gue pembantu itu suka, enggak parah dong, nggak suka ya metu blok. Gue mau ngejek malah jadi. Lepas antara sifat kasih sayang hampir menetapkan jadi pembantu, kombinasinya tidak bingung. Nah, nama kiai sayang santri ini dong gini nanti aku mati. Sampai ini mau disayang kiai ini nanti kiai ini mati. Tapi kan kadang-kadang ya untuk yang alim jadi oleh boleh nanti. Nah itu kan ini akan di satu sisi ya bangga dan nanti kiai ini nanti mati. Di sisi yang lain kan layak metu dari kiai itu, jadi akhirnya. Lah sifat sayang iso ngono iku, bentuke iso. Lagi bilang iki. Lah kados kula di karep ora wani watenan kita. Kula nu ndonga ora wani wanita. Perkara iki gini. Soale pengiran dhewe aku ora jelas ini pancen nek mati ngalim ora jelas. Tapi kula laten tenan. Kula sering ngomong piyambak, napa-napa piyambak. Kula gak ada santri putri kata tapi anak kula nak dulu kula gak piyambak. Jadi kula laten saja jangan sampai nikmat yang satu menuntut nikmat yang paling ini mak ngalim, itu wong dia layani aku, layani anakku, tuku ini. Ya wonten kiai cara berpikir ngoten, tapi saya ada pendapat itu hisab pulau. Nah, kalau ada pendapat yang monggo urusan hisab jenengan jenengan. Pulau bosan dari anak dari sesuai saya. Enggak saya. Kalau percaya Imam Ghazali, kalau percaya itu. Masa wis dikai jarang terus nuntut ya untuk tak pemban. Ya masa dikai ngalim santri sithik ora pati ngalim santrine. Apa ngono. Dadi santri akeh wis nuntut Gusti mun santri kuwi mau kan ora paling ngalim. Ora bae, ora bae. Dadi pengen kuwi aku. Walhasil akhirnya contoh gampang wasi akhirnya Islam. Umar gitu akhirnya. Ketika ada Syabdul Qadir Jilani, kalau ada kitab Gunjah, termasuk satu-satunya kitab Syabdul Qadir paling terkenal, Al-Gunjah di Tori Kefah. Kalau nanti sinau Hatam Tingkali. Itu beliau yang sudah bergelar Sultanul Aulia itu beliau begini. Jangan pernah kamu gedeng sama wong ahli maksiat. Wong itu, nama jati untuk gedingin, tapi nak wong itu. Iku mahal lunal dari rahmatillah. Allah ngepresekno rahmat sejati ini menggode wong mak. Mereka nak tobat spektakuler. Ya kan lucu toh. Alasan tobatnya dia kan nggak ada. Kayak Umar tak urip-uripnya preman, waktu tak urip-uripnya preman. Nggak ada alasan dia untuk tobat karena nggak punya poin, nggak punya. Justru sekali tobat nunjuk rahmatnya. Allah murni krono rahmatnya. Nggak dari Syabdul Qadir wong-wong maksiat itu panggonan pertunjukan rahmatnya Allah sing asli. Ya misalnya kalau wong soleh sujud kelamanan kan wajarnya wong soleh bikin paling jembar. Preman sing jembar ya pirang-pirang.
Padahal ora tau buka. Yo ora tau kerja dan bulu. Ya tahu meneh tertane rahmate pangeran bojone sing wayu kira. Anu mantal bojone wayu setia yo wae. Ayo sing bojone wong saleh kadang rapati. Ya kira-kira. Pengiran senengane ge pertunjukan itu ben kudu percaya bedewe Allah ya tanazzalul amru baina binna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi perkara variasi menunjukno nek Allah ala kulli syai'in. Nek ana dadi wong alim, macam pengiran kula wong alim Gusti anak kula kudu alim. Wong alim wis emak kok malah untuk pengiran anake putune ngalim. Sesuk menuntut pengiran berhubung kula iki Gusti sing dadi kiai kudu anak putu. Lah bangune kawulan apa kowe tok tapi ya. Penak ngatur-ngatur. Ya ben pengiran ngersakno kiai liya turunan ya keben wong sing duwe kerajaan apa. Lho tenan kula peninya. Sampe tak percaya atas bojo kula. Bojo kula sering kula kandhani. Dek aku mau kepenak atur iku dadi wong saleh. Tapi yo ora kepengin duwe juga. Soale sujud pengiran. Kira kampar yang ana turune wong alim kudu alim. Jadi para pengiran wajib. Mana kata loh, anak wong alim jadi pembicara juga. Anak putune hilang meneh, alim meneh. Jadi gue tenggelam lah biasa. Mereka ini terperaiso ngatur keretane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya penting. Mereka nak berkata alim juga bisa untuk pengiran kondisinya anak. Kalau itu kan untuk pengiran putung. Saya nak kemana perasaan untuk bisa anak putus Peter. Larang pun udah deh. Bapak larang kan anak putusnya berani ya dulu. Tapi itu ya mesti kadang putusnya bangkit. Nah itu yang entar kan berarti. Larang itu yang entar juga. Bapak saya orang kaya, kamu miskin saya ke-8. Dengan itu lebih entar. Karena saya apa? Jadi kalau tuan lewat ngaji niki karangan Imam Ghazali, kenapa beliau dikagumi banyak ulama disebut Hujjatul Islam? Dia begini, untuk alim, untuk hafal Quran, untuk semua nikmat itu tidak karena kamu berhak. Begitu juga ngomong maksiat itu ya bukan karena keinginan mereka jadi preman lahir contoh orang tua preman, tapi desainnya pengiran. Ada setiap saat sama-sama bisa. Kemungkinan rubah sing dadi ana kita terlalu wedine pengiran kudu selalu haus ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mergo tiap saat disowan nikmat dijabel diam karena keangkuhan kita. Termasuk angkuh kita ngatur-ngatur pengiran. Mulai wau sing ngidaki wong sujud malah diparingi dadi wali, sing wis sujud didaki malah dadi wali. Kok pengiran tersinggung. Aku pengiran atur-atur. Akhirnya malah ya itu enggak. Ya sama seperti orang Khawarin tadi. Sing dadi wali malah tadi dia terbersit ingin kumpul wong saleh terus spontan kumpul. Mulane kula suwun sing muskaro dadi saleh-saleh iki saleh bil ilmi, aja saleh rutin. Berhubung kali kegiatan dia duwe ra duwe nganggur wiridan ngono aja iku saleh napa? Boten metu-metu ilae opo metu kowe mobil ra duwe ampun iki saleh bil ilmi. Aja krana napa? Mana jadi nali nanti kita ngerti. Jangan kau nyembah pangeran nyembah cinten. Mua apa wailah wailah. Janjur mereka kayak ada. Hal ta'rifu wah. Mau untuk jenengan roh pangeran oleh nyembah tenanan. Kaifa a'budu man la a'rifu. Lauku sifal ghatab mastatu yaqinan masyhur. Ning gone dunia muka siapa. Lauku sifal ghatab mastatu yaqinan. Umpama akhirat itu terjadi iku iman ora tam. Mergo roh akhirat bisa iki. Jadi nanti saking anggu bil ilmi. Bagaimana mungkin aku menyembah zat yang saya tidak tahu? Umpama akhirat itu dibuka muka sapa iman kurang tambah. Mereka orang bawa itu bodoh. Nah ini besok. Jadi Ali masyhur ngendikan tahu ku sifal rotok mas tentu. Ya analoginya gampang. Gitu. Imam Ghazali nanya gampang. Ketika Anda ditanya secara abstrak, Anda tidak pegang buku, tidak pegang pulpen. Terus mungkin tak tanya, loro tambah loro kira bisa Papa, kamu yakin? Yakin. Kamu pasti yakin kalau 2 tidak ada apa. Pada angka 4 itu kamu tidak melihat. Kamu melihat angka
Enggak. Tapi kamu yakin? Angka 4 itu ada kalau ada perkalian 2 ditambah. Nah, dari Sayyidina Ali itu pentingnya Imam Ghazali. Jadi dia mencontohkan bagaimana Anda tidak yakin akan adanya Tuhan, toh Anda bisa yakin 1 ditambah 1, 2. Toh Anda juga tidak tahu angka itu. Orang betul, tapi kamu yakin kan? Ya sama kita pasti yakin kita gitu. Wong makhluk jangan tinggal. Mana wong kok ragu dengan pangeran dia bento saya ragu pisan musuh 2 tambah 2 itu 4. Jadi tak gerayang ini. Ora ketok. Ora ketok ya aku lagi yakin wong edian. Edian sarap gendeng. Lah apa meneh ambek pengen? Lane pangeran pasti al-zahir, maksud ada ono al-zahir, zat yang begitu jelas. Mulai nak jadi mana lagi wiridan pengen saya, aku wiridan cek wali ya, tetap wali. Mari wonten cerita riyen wonten wali namanya Mbak Sarbi. Ini kisahnya. Mbak Sarbi ini tinggal tanggul, ndang lho. Ibu Cimat ini. Lu cek penambah kula, tapi kula ora tau napate saya mun kula opo terkenal kok urusan. Kula nate gagal diburu wong akeh malah tak kene wae mereka kasus tok. Kula niku boten Wahabi cuma ana wong iman nang. Lah wae jenengan dikus wah tak ana wong. Tapi aku tapal. Sampai apa lagi bal-bal kok. Dia bernambah. Ini cerita. Di suatu bahasa ini gue ya rada jadak. Orang rata-rata wali-wali ada di jadak. Naik diri. Jadi dia itu kan sering diundang tiang undangan. Ada pesantren sering diundang. Kadang sungi nak wae ruara. Cara keyakinan Jawa nur ya bener. Ruara nyadra. Dengan kula yo wae aku. Dari saka kata aku, ngajarane ruang berkemapak nopo. Roh. Kalau ini nanya ayu pertama kau masuk kadang mudah tidak bentuk sesuai kulino. Pertama kau dan ini pula kali dengan kamu dulu pisang naik jadi ada situ dan benar ada selalu juga kurang mati. Walhasil dia tekon kesusu dengan berbagai rugen bidang Mustafa terus bidang Yoni Fuadil kesusu sedikit. Jadi orang juga tersinggung kau nyembelih sapi tahlilan yang mana? Kalau ada orang bismillah ada orang itu wes. Nah, itu dia rapi di guru. Guru mana? Sing suka itu tersinggung lu 9 sapi kok tahlilane gak su. Ini jatuh. Saya ketawa wes popo dong. Wes popo ketawa itu popo tenang. Pohon ku apa lu kok? Saya gak timbangan. Dajin jarang kula gak ono dajin timbang. Sapi sitok di, mana sapi sitok diiket. Barang diiket mesti diompat menurut sapi ini sitok potong. Sitok apa? Sing potong dibaca bis mau jumpa, bis utok kok jumpa. Apa meneh tahlilan mau bismillah utok. Mau dari bismillah ora khatam bis. Kok jumpa. Mau boleh terkenal keramat. Payah. Ada cerita ngoten macam wali-wali mesti kan. Dan lokal Bangkalan populer cerita ngoten agar wayang mati. Mati kan mau wayang-wayang kan. Wayang mati itu kan selagi mati atau susul Mustafa berdiri kan terus ngono terus. Mana hati-hati agar Mustafa mati kayak siap tapi mati. Aku akan mati kan pindah nih. Alam tinggi apa kan. Jadi mau ngalim-alim di sini istilah lucu. Jadi kalau Rasulullah itu istilah intakola ilamola. Makanya orang Arab kan pinter-pinter. Kalau bahasa kata Rasulullah itu intakola ilamola. Pindah ke alamnya Allah. Ila rofiqil alai. Kalau di Nabi intakola ila rofiqil alam. Nah disebut wahasuna ulaika rofiqo. Jadi pindah nih alam sama sini. Tapi nak bagi rofiqnya mati. Enggak didik kamu dulu. Misalnya mana bongkong paling beda. Nah itu Pak Khalil nak nalkin wong akeh kan karena beliau kiai terkenal kan nak nasi nalkin Pak Khalil gak marah. Lalu nak nalkin sempurna ora kesel deh, kenapa? Saya nalkin ngene tok. Kan jangan satu sing mati akeh ditakut tok. Pokoke ketakut malaikat ngenteni Pak Khalil. Dengan Mustafa ngono ayo sing yo aku mati ra petok. Yang kita tahu malaikat mendingan tadi apa? Balik. Pertama keluarga ya jangan kerja kan. Kan gak dilatih di tak marah buka, mana buka, mana buka waktu sing bodohnya kan jadi Ibrahim ini. Pasal belas bapak enggak ini. Lu nggak tahu ya jangan.
Mana tak ada bapak, sebenarnya rambut sebut itu. Sebenarnya wajar, mesti kan mana buka kan jadi itu. Nak malaikat kritis, pengalir. Musuh, ya anak itu. Mana saya ngalim, bentrok duduk masalah, ya mau milata abikum. Malaikatnya terang, wah ayatnya sorry kok milata abikum. Malaikatnya terang, ngaji, jelas jauh Allah aja nih, orang pinter tenang. Nah orang kita kau itu, umpah malah itu, udah bingung. Walhasil suatu saat bakal itu orang santri yang cerdas apa? Bah, jangan bodoh ini nabo semua, so angger nakil kan jangan ngenteni nabo. Lah iya betul ngenteni aku, lah tidak mau tak ngenteni kasih nabi. Ternyata bakal itu ini rasanya di sini dia pengen tadi dulu. Jadi sampai mengkarenakan kopi ini. Dalam mengkarenakan apa kalau ini aku ikan jeng. Berapa kalau tak awas betul apa? Yang penting jauh mana buku lalu nasib di imam. Jadi nyimpen nanti dengan melok rombongan ini. Mulai kadang mursyid itu orang bener ya. Jadi uang kudu di mursyid dua imam. Mereka pangeran nanti itu gelundangan. Jauh mana jauh lalu nasib di imam. Jadi celok. Di kelompok ini jadi celok pimpinan. Pimpinan di suarga dalam umat itu semua itu. Pangeran ya malaikat yang rasa tergisi deh. Tapi ini kok ngamali rapodo dari pengiran. Gue termasuk juga tak no. Malaikat dia kacau. Tukang ngaudit, tukang apa? Wah ya. Nah pengiran gak. Pokoknya rahmatku juga. Tak no. Malaikat gak terima. Wah ya. Malaikat api-api malaikat tetapi pengiran. Paham? Ada apa itu? Mana orang sufi ditakoi, sokan atau itu sebenarnya senang dihisap pangeran dan dihisap malaikat. Kalau lama sing seneng malaikat, pikirannya kan gak pati grogi teman-teman mau coba masuk itu. Kayak ajaran mutin mau pala yudibaka wala yudijaka. Mau udah ada akal malakani, orang malaikat itu gentar cenderung foto kayak makhluk koyok. Oleh mana nemutin kan. Ada ini masalahnya bener. Saya mau kentil di sini macamnya dong. Oleh kurang ajar. Oke. Nah kalau sering ngutin tambah kurang, sepuluh. Awas itu kan mati rata tahu gini. Tadi umur wasiat sebenarnya nak mati nyelati kecomong. Enggak ada mana nongwang ayo. Tapi atau ini jawab bahwa enggak. Nah aku senang bisa Allah langsung. Makanya dia Allah arhamur. Allah ora apik mulai cilik nganti saiki urung tau tak kei apa. Yo tetep ngekei aku semangat iso. Berarti apian tenan. Ora tau tak kei kok ngekei. Dan Allah yang sama adalah Allah nanti yang di paling isane yo ngekei. Jadi terjadi itu. Tangan itu bener. Lah Imam Malik tak top ulama, guru Imam Syafi'i. Niku nanti badhe kapundhut. Dia itu orang yang sering fatwa supaya orang itu tahu, karena itu memang standar Quran. Wa yaquluna rohobau warohat. Jadi nanti mau pengiran ya rohoban dia seneng, warohat balan di rohobau. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yaquluna rohobau wakan ulana khosyin. Nanti wedi pengiran khusyuk wedi. Tapi mawar kata kamu tuh jadi buyang. Itu murid-muridnya buyang. Bareng takoi ya Imam Malik, kenapa sekarang jenengan buya-buya? Kalau apa ngeten? Memang kalau apalakan. Innakum satu ayununa huda, malakum min hisab. Innakum satu ayununa huda min afillah, malakum min hisab. Kesumpen sampai ketemu pangeran, jubule nak orang hisab. Di sepuluh kafe salah itu. Lalu murid-muridnya kaget. Selama ini dia kan membuat ajaran semua orang lebih panik juga. Sampai kamu itu semua nanti. Sebenarnya gue itu mertui Allah, mau sepuluhan itu. Salah bisa-bisa. Misalnya apa? Yang satu malah parah meneh. Wah, meneh itu yang singgung mudir-mudir dia di Indonesia ada macam Imam Syafi'i. Nah, orang mati. Mati tim. Ini dah suri rawum. Orang kuburannya. Nanti gue ngenes. Gusti, jangan tetap pangeran. Rasa nyiksa nyampe tetap pangeran. Nyiksa biar penting rasa nyiksa. Maksudnya jenengan tetap pangeran, tamu nyiksa deh. Nah, nyiksa deh ini kurang penting, Gusti. Toh jenengan tetap pangeran, jurah usah apa?
Ngomongin prinsip kemana? Lalu itu masyhur kan ini ngomong mati-mati kan, dan itu sering saya pakai. Kan misalnya walaki al kirido kalaman nazar terakhir wa antaroniun an adati wa antau jenengan roniun zat yang ora butuh an adati saking nyekso mayit. Hanya jenengan itu zat yang tidak butuh, tidak harus nyekso. Ya kalau tidak harus ya jangan lakukan, tidak mendet. Jadi wali-wali bisa ngadu manja-manja kalau aku itu. Lalu sing ditiru Mbak Khalil, Batar Bini, terus termasuk ada akhirnya ini kulo. Kulo tenang, tadi mainnya nyaman saja, dulu mobil pangeran. Jadi ngomong-ngomong mayat ya Allah, nakal koni anak David, jangan raputan nama. Raputan tidak usah nama. Kita lakukan mesti. Itu nyaman saja. Ini kulo cerita ya, tadi kulo suwon. Dilatih sampai nikmati Allah yang sitok malah nuntut nikmat yang lain. Ini jenenge dipet menangi. Lah paling bahaya meneh nak kowe termasuk dianggap wong sing ngatur-ngatur kehendak Allah. Padahal Allah berkali-kali ngendikan wa yahkumu ma yurid ya aluma ya. Ngendikan malih la yusalu amma ya. Ya ora iso mbok takoni, ora iso mbok hisab, ora iso mbok audit terus kesane Inna wa yahmuma bagian ayat wa yafaluma la yus'alu amma yafalu wa hum ada wa iso tidak iso dituntut kalau orang kersane apa nggih ditahu serangno kabeh kersane ana sampean bayang tapi nek wong kersane pun rokok ora panas lho penyipatin rokok panas ora kuwe nek wong kersane iku terus wong kersane ora panas bola-balik kabeh kersane lalu kula nate ditanggleti masalah itu menakar keabadian surga dan neraka. Ada seorang penulis yang meyakini neraka tidak abadi karena berbentuk materi. Semua yang berbentuk materi pasti tidak. Di zaman dulu kayak enak, ya aku malah senang dan rokok abadi. Jadi ingin rokok itu bar. Dan rokok apa? Aku nak cari Quran kan rokok abadi. Cari rokok Quran rokok abadi. Sing abadi kersane. Ayatnya jelas begitu. Misalnya wa amal ladina sulitu fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu tapi illa ma syaa. Mbok tiang-tiang sing latur nggih ngoten. Salah satu diajak fi wasahi khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma syaa. Iku nunjukno abadine neraka itu bukan karena punya materi abadi, tapi Allah ngersakno dan sing abadi neraka krana zati apa krana kersane Allah. Kersane paham ya? Jadi kita ini jangan terjebak aku ilmu syariat saja, terus nyifatin rokok, ekstrim, warga ekstrim, karena sama-sama abadi. Abadi ini suarga rokok bergantung illa masya'a roktu. Dan sekarang sudah terjawab, sing abadi itu masih, nah, sing termasuk abadi rahmati Allah. Mau kue nunggu suarga krono ngamal, mau pulau, berarti sing ngerokok. Orang tahun, mau digundale, orang pulau. Tak kabeh kan korupsi teori amal. Karena teori amal disebut teori ini Mu'tazilah yang ditentang ahli sunnah wal jamaah. Cuma kawangannya rasional, mau kok ngamal gak diregani, jarene kon ngamal. Pertama kawangannya pendapat itu menarik, tapi mbok bar-barno mbokno. Mergo keluargamu mau berdurasi. Wah. Nah, ini pentingnya dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tapi untuk sholat bukan mau kita beli. Paham? Lihat Fatihah. Ya amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya wa anna risana wa dzurriyyatuna wa warasatuna wa dalam yudhatuna Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Salihim ayatika yu'alimna kita berhikmat istimna Allahumma ya Allah al-majlisana majlisa tasbihin wa tahmidin hatta la naro illa ilahana anta ahqulun wa anta fatiruhuma wa anta munawwiruhuma wa anta nurus samawati wal ardi fanawwirna ya Allah binuril iman wa nuril ihsan wa nuril hatta nusabbihaka wa nahmaduka wa hamidaka wa nukabbiruka la nara illa dzalika ya Allah fa inna ahlal jannati
ilahana anta hadina wa anta muhawwil ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik tsabbit qulubana ala dinik wa ya muhawwilal hal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya Allah Allahumma ya wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika bi haulin minka quwwatin minka fadlin minka la bi haulin minna wala quwwah ilahana ya Allah ya haqq ya samad ya rahman ya rahim rahmatukal wasi'ah wa ni'matuka tastahiqu fazikna ya Allah fi halawatil iman wa halawatil syukri hatta nastanisa bika wa nuhibbaka fi ayyi halin fi kulli zaman ila yaumil qiyamah waj'al yawma liqa'ika yawman ahabba ayyamina Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin